Begini, di situ yang saya bilang waktu Mbak Najwa tanya tadi di awal, ya, apa yang saya pelajari dari mana? Dari saya masuk ke pemerintah. Jadi begini, yang saya pelajari yaitu masalah birokrasi kita sering menurut saya kurang disiplin. Jadi presiden sebagai pemegang mandat, chief executive sudah kasih petunjuk, ya kan? Laksanakan food estate. Menteri Pertahanan laksanakan, siap saya laksanakan. Tapi kan kemudian saya harus ke kementerian-kementerian lain. Anda paham? Ya. Satu, perizinan ini, perizinan itu. Ya, saya ini begini, saya ini orang yang loyal. Saya tidak mungkin akan mengeluh tentang dan sebagainya. Jadi saya kembali kepada what is possible. Dan juga saya yakin ya. Menurut Bapak program ini masih perlu dan layak diteruskan walaupun melihat berbagai konsekuensi yang kita temukan di daerah Kalimantan Tengah spesifiknya, Pak? Begini Pak, begini Bu. Setiap proyek pembangunan pasti ada konsekuensinya. Yang jadi korban rakyat, Pak. Harus kita mitigasi, harus kita lindungi rakyat. Tapi jangan ada masalah, ada konsekuensi, jadi jangan berbuat. Jadi saya mau tanya Mbak Najwa, what is the alternative? Apa alternatifnya? Import pangan dari luar, tergantung sama luar. Iya, kalau ada negara yang mau jual. Kalau perang Ukraina, banyak negara nggak mau ekspor. Bagaimana kalau kita tidak punya sumber sendiri? Jadi kita harus lindungi, dan saya kira itu dibesar-besarkan ya. Kita harus lindungi semua kepentingan rakyat. Tapi kita tidak ada jalan lain, Mbak Najwa. Kita harus bisa punya produksi pangan kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung bangsa lain. Karena kita mau merdeka. Bagaimana negara merdeka kalau dia tidak bisa memberi makan ke rakyatnya? Kita mau import terus. Dan sekarang ini tantangannya. Pak, saya mau masuk soal politik. Soal politik, dan kami sudah mengumpulkan cuplikan Prabowo Subianto dari masa ke masa, Pak. Dari mulai tahun 2004 ketika Bapak di konvensi Partai Golkar sampai yang terbaru. Kita lihat videonya yang ini. Jadi di satu pihak kita bangga dalam kepercayaan yang diinginkan atas wewenang dan kekuasaan yang kita diberikan. Tapi kemudian juga kita merasakan benar, merasakan tanggung jawab. Semakin naik, semakin berat saya rasakan. Saudara-saudara, secara ringkas, program saya untuk membawa Indonesia keluar daripada keterpurukan, untuk kembali menempati tempat yang terhormat, sebagaimana selayaknya ditempati oleh bangsa yang besar seperti Indonesia. There are no permanent friends and there are no permanent enemies. There are only permanent interests.
Jadi saya sekarang mau bertanya Pak Prabowo selaku ketua partai, salah satu partai terbesar di negeri ini, Partai Gerindra. Pak, berbagai hasil survei Pak menempatkan partai politik itu sebagai lembaga di deretan terbawah kalau bicara kepercayaan publik. Rakyat melihat Pak Prabowo, partai itu tidak mewakili kepentingan mereka tapi mewakili kepentingan elit. Apa tanggapan Bapak soal itu Pak? Ya, ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, PR, ya. Karena demokrasi itu dilaksanakan, ya, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui partai politik. Jadi kalau partai politik itu sekarang kurang dipercaya oleh rakyat, ini tantangan dan PR bagi pimpinan partai politik dan kader-kader partai politik untuk memperbaiki hal itu. Jadi ini jadi masalah. Tetapi sekali lagi demokrasi itu kan melalui suatu perwakilan. Jadi tidak mungkin kita 100 juta lebih rakyat kumpul untuk ambil keputusan. Kan harus diwakilkan rakyat. Nah, ini wakil itu disaring melalui organisasi yang namanya partai politik. Jadi kita harus perbaiki. Kita harus perbaiki supaya tidak seperti itu. Ya. Kita harus perbaiki, tentunya itu kembali ke kualitas leadership, kualitas kepemimpinan dan kualitas pendidikan, education. Jadi pemimpin-pemimpin kita harus benar-benar terdidik dengan baik, tapi juga sistem politiknya harus kita kaji. Ya, sekarang terus terang aja kita harus kaji demokrasi ini yang kita laksanakan. Kita harus, menurut saya, ongkos politiknya terlalu mahal. Ya, jadi ini yang harus kita cari, para pakar, kita belajar dari mana supaya nanti wakil-wakil rakyat bisa dipilih tanpa ongkos politik yang terlalu mahal. Yang saya lihat ya, yang saya lihat di beberapa negara barat, sebagai contoh untuk jadi anggota parlemen di Inggris, uang pribadi yang keluar paling adalah 300 pound. 300 pound mungkin sekarang berapa ya? 300 pound. 7, 8 juta, 10 juta rupiah. Perbandingan dengan di Indonesia berapa Pak? 10 juta rupiah Pak. Iya, maksud saya kalau di Inggris hanya sebesar itu, di Indonesia bisa berapa banyak ya Pak? Wallahu alam. Tergantung daerah pemilihannya. Gini. Miliaran Pak Prabowo. Saya ini terus terang aja agak ngeri cerita sebenarnya. Saya takut anak-anak muda ini patah semangat. Ya, ini harus kita perbaiki supaya mereka tidak mengalami seperti kita sekarang. Rasanya tidak patah semangat, tapi mereka akan realistis melihat bahwa memang seperti yang tadi Pak Prabowo katakan, biaya politik mahal, itu juga yang membuat banyak yang berusaha balik modal Pak, dengan melakukan korupsi. Ya. Akhirnya kan berarti sistem politik kita malah tidak membawa Indonesia aja, tidak membuat negara ini jadi negara maju, hebat, makmur, tapi bisa merusak negara kita sendiri. Makanya kita harus berani mengkaji. Ini nanti harus ada semua pimpinan dari semua stakeholder ya, partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama, tokoh intelektual, semua harus duduk mengkaji dan bagaimana apa yang kita ingin perbaiki. Pak. Sebagaimana dulu bapak-bapak kita merancang kemerdekaan. Ya. Kan dulu ada BPUPKI kan. Ya. Ini kita perlu semacam itu untuk mengkaji. Ini pikiran saya ya. Menarik tadi. Bisa dilaksanakan mungkin juga belum bisa, saya tidak tahu. Menarik tadi Pak Prabowo katakan bahwa ini sebetulnya kegagalan kaderisasi partai politik juga. Karena kalau misalnya kita bicara korupsi Pak, kita berkaca di kabinet saat ini. 3 menteri masuk bui Pak. Salah satunya kader partai Bapak, Gerindra. Jadi ya
partai politik gagal melahirkan elit-elit yang bersih? Saya kira begini ya, Anda mengatakan 3, tapi ada sekian puluh lagi yang berbuat baik kan. Jadi nation building, ya, pembangunan suatu bangsa melalui tadi proses naik turun, proses jatuh bangun dan sebagainya. Kaderisasi, ada kaderisasi yang berhasil, ada kaderisasi yang gagal. Kita sekolah saja, kan tidak semua lulus dengan summa cum laude. Ada yang lulus dengan hanya rata-rata, ada bahkan yang ya kan, yang tidak lulus dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak lulus atau katakanlah ada yang melanggar, ya kan, katakanlah ada yang plagiat atau ada yang nyontek dan sebagainya, tidak berarti pendidikan itu harus ditutup. Kan begitu. Ya. Sistemnya kita perbaiki, kaderisasinya diperbaiki, seleksinya diperbaiki. Ya. Jadi ya namanya manusia, ya kan? Pasti soal partai politik, Pak. Seberapa demokratis proses pengambilan keputusan di partai Anda, Pak Prabowo? Karena Anda ketua umum, juga merangkap ketua Dewan Pembina. Iya. Apakah semuanya harus seia sekata Prabowo Subianto? Begini, di kita ya memang ada mekanisme ya bahwa setiap berkala ada kongres. Nah, kongres itu pengambil keputusan tertinggi di partai. Dan dalam beberapa kongres, dan kita ini sudah melaksanakan dalam 15 tahun, bayangkan kita sudah melaksanakan kalau nggak salah 4, saya lupa, sudah melaksanakan beberapa kali kongres luar biasa. Jadi belum tentu 5 tahun, kadang-kadang 3 tahun kita sudah kongres. Di kongres itu keputusan tertinggi partai dan memang saya diberikan mandat untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Tetapi pengalaman saya, satu orang tidak mampu untuk mengambil keputusan yang terbaik sendiri. Jadi di tempat kami ada Dewan Pembina, hampir semua keputusan penting Dewan Pembina kumpul, kita bahas, kita brainstorming, kita musyawarah, dan di ujungnya ada mekanisme untuk saya mendapat suatu saran terbaik. Jadi mekanisme itulah yang kita jalankan. Jadi semua keputusan strategis saya selalu kumpulkan. Bahkan kita punya juga di bawah kongres ada Rapimnas. Nah, setiap keputusan penting kita panggil Rapimnas, dan di situ unsur pimpinan ada kesempatan semuanya untuk berbicara. Jadi dinamika itu ada? Harus. Berani membantah ketua umum, Pak? Kader partai Bapak? Harus berani. Harus berani? Harus berani, iya. Harus berani. Harus berani. Tinggal caranya kan. Tinggal caranya. Tapi banyak, sering saya. Dan tidak akan membawa konsekuensi apapun terhadap karir politiknya kalau berbeda dengan ketua umumnya? Ya jelas, karena apa? Kadang-kadang sanggahan itu adalah mengamankan. Ya kan? Sanggahan itu justru mengamankan. Jadi saya suka diskusi, saya justru suka pendapat-pendapat yang berbeda, menyanggah. Bukan ABS. ABS ini sangat berbahaya. Ya. Dan ABS ini adalah kecenderungan bangsa Indonesia. Begitu ya, Pak? Ya, koreksi kita ya. Karena kita nggak enak membantah atasan. Ya jadi pengalaman saya ini ABS ini merugikan pemimpin. Saya punya cerita, boleh nggak? Silakan, Pak. Saya waktu itu komandan batalion, ya, komandan batalion 38. Suatu saat saya itu mau ngetes perwira saya, ya kan? Jadi dari kantor saya, di depan kantor saya itu ada lapangan apel, lapangan sepak bola. Di keliling lapangan itu
banyak pohon. Pohon besar, rindang, bagus, hijau. Saya hanya mau nguji saja. Suatu saat saya kumpulin perwira saya, kira-kira seingat saya ada kira-kira 16-17 perwira di situ. Ada kapten, letnan 1, letnan 2. Di pinggir lapangan. Saya kumpulin, saya bilang, para perwira, saya tadi lihat dari jendela saya lihat ke lapangan. Menurut pendapat saya, kan lebih bagus lapangan kita ini luas. Tidak ditutupi oleh banyak pohon-pohon. Bagaimana kalau kita tebang semua pohon ini? Saya tanya. Ya kan? Karena ini mengganggu pandangan kita dari jauh. Kita tebang aja. Bagaimana? Mbak Najwa, semua perwira saya, siapa? Ide yang bagus, Pak. Ide yang bagus, Pak. Semua perwira bilang ide yang bagus, ide yang bagus. Bener, Pak. Tebang aja, Pak. Tebang aja, tebang aja. Tahu-tahu, ini bener-bener. Dari belakang saya, ada suara seorang kopral. Kopral itu sedang jongkok di belakang. Nggak tahu dia lagi apa gitu ya. Dia dengar pembicaraan ini perwira. Dia bilang, jangan, Pak. Itu dulu kami yang tanam, Pak. Sekian belas tahun yang lalu, Pak. Dan ini tempat kami berlindung kalau panas, Pak. Ini rindang, Pak. Debu-debu bisa dikurangi, Pak. Jangan ditebang, Pak. Ini kopral yang bicara? Kopral yang bicara. Ini pelajaran bagi saya. Jangan-jangan orang pangkat rendah lebih jujur dari pangkat tinggi. Di belakang saya nggak menduga. Jangan, Pak, dia berani itu. Kopral, mungkin kopral dia nggak nanya pangkat kan. Jadi dia nothing to lose, saudara. Kalau perwira ini, dia berharap masuk sekolah ini, sekolah itu. Kalau gue bantah komandan, jangan-jangan gue nggak sekolah. Kan kira-kira gitu. Padahal saya tuh mau tahu siapa yang jujur, siapa itu. Lucu-lucu, tapi itu that's true, that is true. Kejadian. Kadang-kadang orang pangkat rendah lebih jujur. Itu pengalaman saya. Jangan, Pak. Dan mereka berani kadang-kadang. Ya, berani. Benar. Pak Prabowo, saya mau masuk soal copras-capres ya, Pak. Boleh diminum kopinya dulu, Pak Prabowo. Kita bicara copras-capres. Asal jangan tanya wapres. Ya, padahal itu udah mau ditanya. Bapak jangan ngelarang-larang tanya dong, Pak. Tapi saya mau tanya gini. Gue aja belum tahu gimana. Bapak Prabowo 1 kali maju cawapres, 2 kali capres, dan sekarang bakal capres. Kenapa Anda masih mau jadi presiden, Pak Prabowo? Saya kira begini ya. Karena tadi saya ceritakan ya dari kecil, saya dibesarkan sebagai pendekar.